Westernisasi LGBT adalah penyebaran nilai-nilai Barat tentang penerimaan LGBT ke negara-negara non-Barat. Ini sering dianggap bertentangan dengan budaya atau agama lokal. Penyebab westernisasi LGBT termasuk ke dalam ancaman negara di bidang sosial budaya. Isu LGBT sering memicu perdebatan dan polemik di masyarakat, baik di dunia nyata maupun media sosial, sehingga dapat menimbulkan keresahan sosial dan perpecahan. Adapun cara penyelesaian dari kasus LGBT. Yang pertama, edukasi budaya dan moral. Mengintegrasikan nilai-nilai budaya lokal dan religius ke dalam kurikulum pendidikan untuk memperkuat identitas kebangsaan. Yang kedua, ada kampanye kesadaran. Melibatkan tokoh masyarakat dan agama untuk menyebarkan pemahaman tentang pentingnya menjaga nilai-nilai tradisional dalam menghadapi pengaruh asing. Yang ketiga, ada memperkuat pendidikan nilai-nilai budaya lokal dan nasional di sekolah dan keluarga. Yang terakhir, ada menyaring pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan nilai bangsa. Contoh kasus westernisasi LGBT. Beberapa komunitas LGBT di Indonesia pernah menjadi sasaran operasi kepolisian dengan dalih melanggar hukum atau norma sosial. Misalnya, penggerebekan pesta yang diduga melibatkan kelompok LGBT, yang kemudian memicu perdebatan tentang hak privasi. Dampak dan solusi LGBT. Ketegangan ini menunjukkan perlunya pendekatan yang seimbang antara menjaga norma sosial budaya dan menghormati hak asasi manusia. Penyelesaian harus mencakup dialog terbuka, edukasi masyarakat, serta kebijakan yang tidak diskriminatif tetapi tetap menghormati nilai-nilai lokal. Kriminalitas tawuran. Tawuran adalah konflik fisik antar kelompok remaja yang biasanya terjadi secara mendadak dan melibatkan kekerasan. Tawuran merusak ketertiban sosial, menyebabkan kerugian fisik, dan menimbulkan trauma psikologis. Penyebab tawuran, persaingan antar kelompok atau geng remaja, pengaruh lingkungan yang kurang kondusif, kurangnya komunikasi dan pemahaman antar individu, lalu terdapat dampak tawuran, menurunnya rasa aman di lingkungan masyarakat, kekurangan fasilitas umum dan properti, gangguan proses belajar di sekolah, dan potensi peningkatan angka kriminalitas lain. Penyelesaian, penegakan hukum, polisi menangkap pelaku yang terlibat dan memproses mereka sesuai hukum yang berlaku. Lalu mediasi antar sekolah, aparat dan pihak sekolah mempertemukan kedua belah pihak untuk berdamai. Lalu yang terakhir, pendampingan psikologis, pelaku dan korban diberi konseling untuk mencegah trauma dan perilaku agresif berulang. Lalu ada pencegahan, pendidikan karakter di sekolah, menanamkan nilai moral, empati, dan toleransi sejak dini. Kegiatan positif untuk remaja, melibatkan siswa dalam ekstrakurikuler, olahraga, dan kegiatan sosial. Tawuran atau perkelahian massal merupakan tindak pidana yang diatur dalam pasal 170 dan 358 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, serta pasal-pasal terkait di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Pasal 170 KUHP mengatur tentang perkelahian dengan kekerasan bersama-sama, sedangkan pasal 358 KUHP mengatur tentang urut serta dalam penyerangan atau perkelahian yang melibatkan banyak orang. Kebodohan. Kebodohan bukan sekedar tidak tahu, tapi kondisi di mana masyarakat kekurangan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran terhadap nilai-nilai budaya, pendidikan, dan informasi. Ini bisa berdampak langsung terhadap kemajuan suatu bangsa. Tingkat kebodohan di Indonesia, khususnya rendahnya tingkat literasi, merupakan isu penting yang terkait dengan kemiskinan dan stunting. Data menunjukkan minat baca masyarakat Indonesia sangat rendah, hanya 0,01% menurut UNESCO pada tahun 2020. Dampak kebodohan. Yang pertama, sulitnya masyarakat menerima perubahan dan modernisasi. Yang kedua, meningkatnya konflik sosial akibat miskomunikasi dan ketidaktahuan. Yang ketiga, rendahnya kualitas hidup dan kemiskinan yang berkelanjutan. Yang keempat, kemiskinan struktural berkepanjangan. Contoh kebodohan masyarakat Indonesia. Yang pertama, menyebarkan hoaks tanpa verifikasi. Yang kedua, korupsi yang dianggap normal. Yang ketiga, mengabaikan pendidikan dan sains. Fakta menariknya adalah UNESCO mencatat minat baca masyarakat Indonesia berada di peringkat ke-60 dari 61 negara. Menurut Kemendikbud, lebih dari 2 juta anak Indonesia terancam putus sekolah akibat faktor ekonomi dan akses pendidikan. Apa
untuk kesenjangan sosial adalah perbedaan yang signifikan dalam akses, status, dan kekayaan antara kelompok sosial dalam masyarakat. Ini bisa berupa kesetimbangan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan kesempatan hidup. Ada penyebab kesenjangan sosial, yaitu yang pertama, perbedaan ekonomi, gaji, dan penghasilan yang tidak merata. Yang kedua, pendidikan, akses ke pendidikan berkualitas berbeda antar kelompok. Yang ketiga, diskriminasi sosial dan budaya. Yang keempat, ketimpangan peluang kerja. Dan yang kelima, kebijakan pemerintah yang belum merata. Dampak kesenjangan sosial yaitu meningkatnya kemiskinan dan pengangguran, konflik sosial dan ketidakstabilan masyarakat, rendahnya kualitas hidup sebagian masyarakat, dan terhambatnya perkembangan sosial dan ekonomi. Contoh kesenjangan sosial dalam kehidupan sehari-hari yaitu perbedaan fasilitas sekolah di kota dan desa, perbedaan akses layanan kesehatan antara kaya dan miskin, dan diskriminasi terhadap kelompok minoritas. Solusi mengatasi kesenjangan sosial yaitu pemerataan pendidikan dan kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat kurang mampu, dan yang terakhir meningkatkan kesadaran dan solidaritas sosial. Fakta menariknya adalah anak-anak dari keluarga miskin 4 kali lebih besar kemungkinannya putus sekolah dibanding anak dari keluarga kaya. Modernisasi. Modernisasi di bidang sosial budaya adalah proses perubahan masyarakat dari yang tradisional menuju bentuk yang lebih modern, terutama dalam cara berpikir, berperilaku, dan berorganisasi sosial. Ini melibatkan adopsi nilai-nilai, teknologi, dan pola hidup baru yang biasanya lebih terbuka, rasional, dan efisien. Ciri-ciri modernisasi. Yang pertama, perubahan pola komunikasi, misalnya dari komunikasi langsung ke digital seperti media sosial. Yang kedua, perubahan nilai dan norma. Masyarakat mulai lebih terbuka dan menerima perbedaan. Yang ketiga, adopsi teknologi dan pendidikan yang mempercepat penyebaran informasi dan pengetahuan. Dan yang keempat, perubahan gaya hidup yang lebih individualistis dan praktis. Contoh kasusnya adalah banyak remaja saat ini lebih mengenal budaya asing dari media sosial seperti fashion, bahasa, dan makanan dibanding budaya lokal. Akibatnya muncul sikap individualisme, meniru gaya hidup konsumtif, dan kurang menghargai tradisi daerah. Selanjutnya, dampak dari modernisasi. Yang pertama, hilangnya budaya lokal karena pengaruh globalisasi. Yang kedua, punahnya bahasa daerah karena generasi muda lebih memilih menggunakan bahasa asing atau bahasa nasional. Dan yang terakhir, tergerusnya identitas budaya yang membuat masyarakat kehilangan rasa kebanggaan terhadap warisan leluhurnya. Pencegahan modernisasi. Yang pertama yaitu menjaga keseimbangan antara perubahan dan pelestarian budaya. Yang kedua, memperluas akses teknologi dan juga informasi. Yang ketiga, mengembangkan pendidikan dan literasi digital. Dan yang terakhir, memanfaatkan media sosial dan juga teknologi.